Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Wulandari dengan NIM 236151095 dari kelas T5D. Hari ini saya akan menjelaskan aplikasi inventory barang yang akan saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Jupyter sebagai antarmuka grafis, serta MySQL sebagai database-nya. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah untuk mengelola data mulai dari data barang, data stok, harga, transaksi pembelian, transaksi penjualan, serta laporan inventory. Nah, penjelasannya akan saya mulai dari struktur program, lalu konfigurasi database, fungsi-fungsi utama, hingga cara kerja aplikasi saat dijalankan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang garis besar apa sih aplikasi ini. Nah, secara garis besar aplikasi ini merupakan aplikasi desktop berbasis GUI yang digunakan untuk membantu pengelolaan barang. Lalu aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu ada input data barang, pengecekan stok barang, pengaturan harga beli dan harga jual, lalu ada transaksi pembelian, transaksi penjualan, laporan pembelian, penjualan, dan inventory. Nah, semua data disimpan secara permanen di database MySQL di sini, sehingga data tidak hilang walaupun aplikasi ditutup. Sebelumnya, saya akan menjalankan aplikasinya terlebih dahulu sembari saya menjelaskan per tiap-tiap tahapannya. Nah, ini adalah tata muka atau menu utama dari aplikasinya. Lalu, tapi sebelum itu kita akan menjelaskan sedikit bagian dari kode programnya terlebih dahulu. Nah, pada bagian atas ini terdapat beberapa import library, yaitu ada Jupyter untuk membuat tampilan aplikasi, ada GTK untuk membuat tabel atau preview, lalu ada message box untuk menampilkan pesan peringatan atau informasi, serta ada MySQL connector yang digunakan untuk menghubungkan Python dengan database MySQL. Nah, import library ini bertujuan agar aplikasi dapat menampilkan UI, berinteraksi dengan pengguna, menyimpan dan mengambil data dari database. Nah, tanpa library ini aplikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Lalu ada konfigurasi database. Saya mendefinisikannya dengan host, user, password yang saya gunakan, dan ada juga database-nya yaitu database IAS5D. Nah, yang akan muncul pada ini DBS IAS5D. Lalu konfigurasi ini disimpan dalam satu variabel agar lebih rapi dan mudah digunakan kembali. Kemudian terdapat fungsi koneksi database yang bertugas untuk menghubungkan aplikasi ke MySQL, membuat database secara otomatis jika database belum ada. Dengan adanya fungsi ini, aplikasi menjadi lebih fleksibel karena database akan dibuat otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankan. Lalu ada init database atau inisialisasi database dan tabel. Setelah koneksi database terdapat fungsi initDB, yaitu berfungsi untuk membuat seluruh tabel yang dibutuhkan dalam aplikasi. Tabel-tabel yang dibuat antara lain ada tabel master barang, ada stok, ada harga, ada pembelian feeder, ada detail pembelian, ada penjualan, ada detail penjualan. Nah, struktur tabel ini dibuat saling terhubung agar data transaksi bisa dikelola dengan baik. Fungsi ini akan dijalankan otomatis saat aplikasi pertama kali dibuka. Lalu ada function database atau util. Nah, selanjutnya adalah kumpulan fungsi-fungsi database.
fungsi ini berperan sebagai logika utama aplikasi, yang diantaranya menyimpan data baru, yaitu simpan data, ada juga mengambil data stok barang, ini get stock dengan get stock, lalu ada mendapatkan barang atau get barang, lalu ada juga set data, set harga untuk membuat harga pada suatu barang, lalu ada membuat faktur otomatis, membuat nota jual, menyimpan pembelian, dan menyimpan data penjualan. Nah, dengan pemisahan antara fungsi database dan tampilan boleh menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lalu setelah function data, kita masuk ke kelas aplikasi GUI-nya. Nah, pada bagian ini dibuat window utama aplikasi dan beberapa menu bar, mulai dari data barang, stok barang, harga barang, pembelian, penjualan, laporan, sampai dengan exit. Nah, menu ini memudahkan beberapa pengguna untuk berpindah antar fitur aplikasi. Saya akan lihatkan. Ini ada menu-menunya tadi, ada data barang, stok barang, harga barang, pembelian, penjualan, laporan, sampai dengan exit jika Anda ingin keluar dari aplikasi ini. Lalu, kita akan masuk ke bagian GUI-nya. Pada input data barang, pengguna dapat menginput kode barang, nama barang, serta satuan barangnya. Sistem akan melakukan validasi agar semua field wajib diisi. Jika data berhasil disimpan, maka data tersebut akan masuk ke database yang step awal otomatis bernilai. Nah, contohnya saya akan masukkan kode barangnya 008 dengan nama charger Acer, lalu satuannya PC. Lalu saya akan simpan. Nah, akan muncul pop-up jika data berhasil disimpan. Dan jika datanya gagal menyimpan, maka akan muncul pop-up peringatan. Jika Anda ingin melihat data yang berhasil diinput tadi, kita akan ke database, saya lihat di database-nya, di tabel data barang. Nah, akan muncul ke ID barang nomor 7, charger Acer dengan satuan pieces dan aktifnya 1. Ini juga ada beberapa item lain yang sudah saya input sebelumnya. Lalu, cek stok barang. Nah, menu stok barang berfungsi untuk menampilkan seluruh data barang beserta stoknya, menyediakan fitur pencarian berdasarkan kode atau nama barang. Data yang ditampilkan diambil langsung dari database, sehingga selalu update secara real time. Jika kalian ingin mencari barang atau melihat stok barang dalam keadaan itemnya ini banyak, kalian bisa menggunakan search bar di sini untuk mencari barang sesuai dengan kode atau namanya. Contoh, saya ingin mencari dengan kode nama 008, yaitu kita bisa cari, akan muncul deskripsinya mulai dari kode yang sesuai, lalu ada nama barang, serta satuan dan jumlah stoknya. Jumlah stoknya kenapa masih 0? Karena kita belum melakukan proses pembelian ya, pembelian pada item yang telah kita input. Nah, lalu kita set harga barang. Set harga barang, pengguna dapat memilih barang, lalu melihat harga beli terakhir, lalu menentukan harga jual. Nah, harga jual yang disimpan akan digunakan otomatis pada transaksi penjualan. Contoh, saya ingin memilih barang yaitu charger Acer, harga belinya masih 80 dan harga jualnya kita set ke harga 200. Lalu kita simpan harga jualnya. Nah, ketika berhasil akan muncul pop-up sukses. Oke, lalu harga jualnya akan terubah di sini. Nah, kita lanjut ke transaksi pembelian. Transaksi pembelian digunakan untuk mencatat barang yang dibeli, lalu transaksi pembelian ini juga berfungsi untuk menambahkan stok barang, lalu menyimpan data pembelian ke database. Setiap transaksi akan menghasilkan nomor faktur otomatis. Nah, contoh, saya akan membeli
atau menambahkan stok charger Acer. Harga belinya saya sesuaikan dengan tadi. Lalu jumlahnya saya ingin 10. Lalu saya tambahkan ke keranjang. Ini juga bisa membeli beberapa barang sekaligus ya, bukan cuma hanya satu barang saja. Nah, lalu kita simpan transaksi, akan menghasilkan nomor faktur otomatis. Nah, kita lihat di stok barang, apakah stoknya bertambah. Pada kode 008 charger Acer, stoknya bertambah menjadi 10. Nah, kita lanjut ke transaksi penjualan. Menu transaksi penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan barang, mengurangi stok barang karena kita menjual barang, lalu mengecek ketersediaan stok sebelum penjualan. Jika stok tidak mencukupi, sistem akan menampilkan peringatan. Nah, contoh, saya akan menjual charger Acer dengan harga jualnya otomatis ya. Saya akan menjual 2, tambahkan ke keranjang, lalu kita simpan transaksi. Nah, akan memunculkan nomor neto otomatis juga. Saya cek kembali di stok barangnya akan berkurang menjadi 8. Lalu, anggap saja kita memunculkan peringatan jikalau stoknya tidak mencukupi. Contoh, saya kembali ke charger Acer dengan saya mau menjual 15 barang. Nah, akan muncul pop-up warning seperti ini dengan tulisan stok tidak mencukupi. Stok yang tersedia hanya 8. Lalu kita kembali lanjut ke menu bar laporan. Nah, di ini juga ada beberapa pilihan, yaitu ada pembelian, penjualan, laporan detail beli, detail jual, sampai dengan laporan inventory. Laporan inventory menampilkan nilai inventory, yaitu hasil nilai inventory, yaitu hasil perkalian antara stok dan harga beli. Tadi saya mulai dari laporan pembelian, nah ini ada riwayat pembelian terakhir, lalu ada juga riwayat pembelian penjualan, yaitu ada nomor nota, ada tanggal terakhir sampai dengan totalnya. Lalu ada juga detail beli. Detail beli ini kita memilih faktur otomatis yang sudah dibuat tadi. Saya contohnya memilih ini PB4. Nah, lalu kita bisa menampilkan kode, lalu nama barangnya, harganya, lalu kuotanya, kode terakhir, dan subtotalnya berapa. Kita juga bisa memilih pilih faktor-faktor yang lainnya. Lalu pada detail jual, kita pilih notanya, lalu kita pilih tampilkan. Nah, muncul juga kodenya, nama, harga, kuota yang dijual tadi, lalu subtotalnya juga berapa, sampai dengan inventory. Nah, laporan inventory menampilkan nilai inventory, yaitu hasil perkalian antara stok dan harga beli. Jadi nilai inventory-nya, contoh stoknya 5 dikalikan dengan harga belinya, yaitu nilai inventory-nya akan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Lalu ada menu bar exit jika kalian ingin keluar dari antarmuka atau aplikasinya. Ini yang terakhir dari UI itu ada fungsi main. Fungsi main ini akan menjalankan aplikasinya. Jika tidak ada fungsi main, maka aplikasi atau kode program ini tidak bisa dijalankan dan output aplikasinya tidak bisa keluar dan akan memunculkan error. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa aplikasi inventory barang ini telah memenuhi kebutuhan dasar pengelolaan barang, mulai dari input data, transaksi, hingga laporan. Aplikasi ini dibuat menggunakan Python, Tinker, dan MySQL dengan struktur program yang terorganisir dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.